Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan memulai materi responsive design dengan mempelajari apa itu responsive design pada sebuah website dan bagaimana caranya kita bisa menerapkan desain yang responsif ke dalam aplikasi kita agar tampilan dan tata letak dari elemen pada website kita itu dapat menyesuaikan dengan layar device yang digunakan untuk mengakses halaman website tersebut. Karena kan pastinya pada era zaman sekarang ini tuh kita tidak hanya mengakses website melalui sebuah aplikasi desktop, melainkan kita itu bisa mengakses websitenya melalui misal smartphone, laptop, iPad, yang pastinya dia itu akan memiliki ukuran layar yang berbeda-beda. Untuk itu, agar website kita tuh dapat tampil menarik di antara kesemua device tersebut, kita tuh pastinya ingin mempelajari dasar-dasar mengenai desain responsif. Supaya misal halaman website kita tuh dapat adjust atau beradaptasi dengan perubahan ukuran layar ya. Dimana di sini saya ingin mendemonstrasikan sebuah website yang sudah menerapkan semacam responsive design. Contohnya di sini ada Tasty Basics, dimana kalau misal nih ya, kita adjust ukuran dari window browser kita di sini menjadi seperti ini misal. Nah, maka tampilannya tuh akan menjadi berbeda seperti ini ya. Dimana kalau kita perhatikan lagi di sini kalau width-nya itu penuh ya, lebarnya itu full, maka dia akan menampilkan navbar seperti ini. Namun apabila kita kecilkan, nah, dia menjadi hilang ya. Dimana kita bisa sekarang mengakses navbarnya tuh dari sini. Jadi yang awalnya pada full width itu jadi navbar, sekarang itu menjadi sidebar seperti ini. Dimana yang pastinya sekarang kita bisa bayangkan nih, apabila seseorang itu menggunakan iPad atau smartphone untuk mengakses website ini, maka dia tuh tampilannya tidak hancur, melainkan dia sekarang itu dapat beradaptasi dengan ukuran dari layar tersebut ya. Sehingga dalam ukuran apapun window ini berjalan, pastinya website itu akan dengan mudah menyesuaikannya. Dimana secara teknis untuk penerapan desain responsif pada sebuah website itu kita bisa menggunakan 4 cara ya, atau 4 metode. Yang pertama ada media queries, CSS grid, CSS flexbox, dan menggunakan framework eksternal yang dapat menyediakan fungsionalitas-fungsionalitas di atas ini seperti Bootstrap. Dimana hal pertama yang ingin saya bahas di sini adalah media queries ya, dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan media queries ini pada kode CSS kita supaya kita bisa membuat tampilan website kita menjadi lebih responsif ya terhadap perubahan ukuran layar. Dimana media query itu sendiri cukup mudah untuk dipahami karena sederhananya itu dia seperti sebuah fungsi yang kita pasang ke dalam file CSS kita untuk merubah tampilannya sesuai dengan kondisi yang diberikan. Jadi sederhananya dia itu seperti pengkondisiannya, dimana kalau kita lihat di sini, kita pertama-tama itu ingin menggunakan keyword add media seperti ini, lalu setelah media di sini ada yang namanya breakpoint, dimana yang sederhananya dia perintahkan di sini adalah apabila window atau device yang digunakan itu lebar layarnya itu 600 pixel atau ke bawah ya, misal 500, 400 dan sebagainya, maka kita akan memerintahkan styling CSS ini untuk menerapkan ukuran font dari heading 1 ini sebesar 15 pixel ya, jadi cukup sederhana. Jadi sederhananya itu seperti pengkondisian, apabila layar atau windownya itu di bawah 600 pixel, maka kita ingin menerapkan styling seperti ini. Sekarang mari kita pergi ke demonstrasi kode untuk menunjukkan bagaimana caranya media query ini bekerja. Misal di sini saya memiliki sebuah file index HTML dan index CSS pada project kita, di mana dia isinya itu dalam index HTML hanya berisi sebuah elemen div seperti ini. Lalu elemen div ini saya akan terapkan sebuah styling. Jadi dia langsung menargetkan elemen div, lalu kita berikan sebuah media query sederhana di sini. Dimana sekarang kalau kita coba jalankan, nah maka dia sekarang hanya menunjukkan sebuah kotak atau box berwarna biru ya. Dimana yang sederhananya media query ini lakukan apabila layar kita tuh di bawah dari 600 pixel ya lebarnya, maka kita ingin menerapkan ukuran dari kotak ini atau box ini tuh yang awalnya dari 200 pixel menjadi 100 pixel. Nah, untuk itu mari sekarang kita coba demonstrasikan saja ya seperti ini. Kalau kita kecilkan windownya, nah maka kotaknya di sini berubah menjadi lebih kecil ya, karena kan dia sekarang ukurannya 100 kali 100 pixel ya. Ketimbang yang awalnya di sini 200, dimana kalau kita kembalikan lagi, nah maka dia sekarang kembali menjadi lebih besar. Nah, alternatifnya di sini kalau kita sebelumnya itu menggunakan breakpoint max width, sekarang kita menggunakan yang namanya min width. Dimana yang sederhananya dia lakukan adalah kebalikannya dari max width. Jadi kalau ukuran lebar layar dari device yang mengakses atau window ini tuh di bawah 600 pixel, maka kita tidak ingin menerapkan styling ini ya.
melainkan kita itu menyuruhnya untuk kembali ke kondisi awal di mana dia tuh ukurannya 200 pixel ketimbang 100 pixel. Sederhananya kalau ukuran lebar layar ini di atas 600 pixel, kita terapkan styling ini. Kalau di bawah 600 pixel, maka kita matikan styling ini. Nah, sederhananya itu fungsi dari min width ya. Jadi dia kebalikan dari max width. Alternatifnya di sini kalian juga bisa menggabungkan dua breakpoint. Jadi misal seperti ini, saya menggabungkan breakpoint min width dan max width, di mana min width-nya kita set 600 pixel, lalu max width-nya kita set 900 pixel. Nah, yang sederhananya saya lakukan di sini adalah kalau sebelumnya itu kita hanya melakukan min width untuk mengeset apabila ukuran layarnya itu di atas 600 pixel itu dia menjadi seperti ini stylingnya. Dimana sekarang karena di sini saya tambahkan breakpoint max width, maka pada layar yang ukuran lebarnya di atas 900 pixel dia itu akan mematikan styling ini untuk kembali ke kondisi styling awal seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi sekarang di antara jarak 600 pixel dan 900 pixel ini, styling ini akan kita terapkan ke dalam box div di sini. Dimana di luar dari jarak itu 600 dan 900 dia itu kembali ke kondisi styling defaultnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya di sini mungkin trik lain yang saya akan tunjukkan pada media query ini adalah kita itu bisa menargetkan aplikasi web kita untuk melakukan styling seperti ini apabila browser itu mendetek bahwa orientasi atau viewport dari layar device tersebut itu sedang dalam mode landscape atau portrait ya. Jadi kita melalui breakpoint ini, screen and orientation, kita itu bisa mendefinisikan layout dari website kita ketika dia tuh sedang dalam mode portrait seperti ini atau sedang dalam mode landscape ya. Jadi mode lebar seperti ini layaknya layar komputer ya. Jadi sederhananya kita bisa menargetkan orientasi dari layar device tersebut melalui media query seperti ini. Jadi yang pastinya berguna ya apabila seorang user sedang menggunakan atau mengakses website ini melalui smartphone lalu dia set ke mode landscape atau portrait, dia tuh bisa berubah-ubah layout atau styling dari elemen halaman kita seperti ini. Nah, dimana kalau kalian tertarik lebih lanjut mengenai media queries di sini, kalian bisa refer ke artikel atau dokumentasi MDN terkait using media queries di sini, dimana di sini kita bisa melihat nih sintaks-sintaks apa saja yang bisa kita gunakan sebagai breakpoint media query di sini. Jadi mungkin misal ada targeting media types, misal ada print, orientation, dan max width yang baru saja kita gunakan tadi. Selanjutnya mungkin kita bisa menggunakan operator assignment yang lebih advance seperti ini ya. Dan masih banyak lagi yang kalian bisa gunakan. Kalian cukup merefer ke halaman ini ya. Mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan lebih lanjut terkait penggunaan dari media query di sini, di mana kalian itu sebenarnya bisa mendefinisikan banyak media query seperti ini ya. Misal sebagai contoh di sini ya. Saya itu membuat media query ini berdasarkan misal mobile device itu tipikal ukuran lebarnya itu berapa, lalu untuk iPad dan tablet berapa, laptop berapa, dan desktop berapa, seperti ini. Dimana sekarang kalau saya jalankan file tadi, kalau kita resize window ini, nah maka dia warnanya akan berubah sesuai dengan tipikal lebar dari layar-layar device pada umumnya ya. Jadi misal kalau desktop itu warnanya hijau tua, kalau laptop menjadi warnanya hijau muda, lalu di sini mungkin untuk tablet saya berikan warnanya powder blue. Lalu kalau kita kecilkan lagi, dia berubah menjadi warna salmon seperti ini. Kalau kita kecilkan lagi, nah dia akan keluar dari range paling kecil yaitu range mobile device. Yang mana warna defaultnya itu adalah warna aquamarine seperti ini ya. Jadi secara sederhana media query itu cukup mudah untuk dipahami. Dimana sekarang apabila kalian penasaran, kalian bisa coba-coba ke dalam project HTML yang mungkin sudah kalian miliki. Lalu kalian akan coba terapkan semacam media query seperti ini ya. Demikian itulah penjelasan singkat mengenai apa itu responsive design dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan media query untuk menerapkan responsive design pada halaman aplikasi kita. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.